Sobat Atlantis semuanya, kita ketemu kembali di Rabu malam. Malam ini kita menginjak ke hari yang ke-28, masih membicarakan tentang armada Mandala udara yang bagian 2. Minggu lalu kita terhenti sejenak karena kita membahas tentang Majapahit dan Brantas. Namun kali ini kita sesuai dengan schedule yang sudah dibikin oleh Mas Nogo. Jadi kita tetap pada sebentar. Ada acara membahas udara, armada Mandala udara. Kita tunggu sebentar Mas Agung. Ya. Oke, Mas Agung. Selamat malam. Ini ya. Ganti ini lagi ya. Ini jadi gini Mas, ini yang biru. Ini terakhir caping saya. Kemarin sebelumnya kan yang warna merah nih. Nah, ceweknya merah nih. Nah, sekarang ceweknya biru. Ini udah terakhir. Saya nggak punya lagi habis ini. Oke Mas, ini rupanya bahasan kemarin itu banyak memancing pertanyaan. Namun kita tetap ada topik bahasan kita armada Mandala udara bagian yang kedua. Nah, kita akan bicara udara. Namun demikian karena di IG dan di YouTube ini banyak pertanyaan, kayaknya tidak bijak kalau saya tidak membacakan salah satu. Nah, ini Mas Agung, langsung aja ini Mas Agung ya. Saya bacakan ya. Pak Marius, tolong di segmen Rabu malam depan Mas Agung Bimo Sudjojo menerangkan lagi tentang Babajul Sengoro yang korelasinya dengan energi elektromagnetik. Nah ini apa Mas ini? Kok bisa hubungannya dengan fisika ya? Ini apa? Bisa dijelaskan Mas Agung? Oke Pak. Jadi memang akan kita jelaskan tapi mungkin bukan sekarang Pak ya. Jadi pada dasarnya kan ini penjelasannya nanti di bagian antariksa karena di situ kan elektromagnetik kepake banget. Jadi apa sebenarnya itu dan menurut posisi sebagai orang Jawa ya. Jadi bukan sebagai ini. Menurut versi Menyan, versi Menyan, bukan menurut versi fisikanya. Walaupun saya juga orang fisika. Tapi karena kalau kita bahas sekarang itu nanti kurang nyambung dengan kondisi saat ini secara total gitu. Karena ini kita membahas masalah udara. Jadi mohon ditunggu dulu, mungkin antara 3 mingguan lagi, tiga pertemuan ke depan. Dan ini kebetulan juga ada yang sedang menyatakan bahwa Sanskerta itu adalah bahasa rakitan. Nah, ini sekalian untuk membuktikan bahwa yang bahasa rakitan yang dia sebut atau yang saya sebut gitu. Karena kalau Sanskerta dikatakan bahasa rakitan, maka pasti bahasa Sanskerta itu nggak lengkap. Nah, di sini nanti akan saya tunjukkan seberapa lengkapnya Sanskerta sebisa saya ya. Kalau semuanya mungkin saya juga tidak terlalu bisa banget gitu. Tapi ada beberapa istilah yang bahkan di versi Sains itu belum ada. Itu yang sudah ada di Sanskerta. Tapi di Sains masih belum ada. Tapi di bagian nah ini kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah bahasa rakitan, ya kita lagi pertanyakan dulu. Ayo, ada 10 pertanyaan yang saya kirim lewat Pak Marius itu, dia bisa jawab dulu apa tidak. Kalau tidak, dan nanti baru kita tunjukkan bahwa ini loh dalam Sanskerta ini artinya ini artinya ini gitu. Tapi itu sebaiknya nanti supaya tidak diklaim bahasanya dia. Gitu. Oke Mas Agung, sambil jalan ya, ini di chat udah rame banget ini. Kita senang sekali udah 47 yang gabung. Ini rekor Mas Agung, baru 1 menit hampir 50. Oke Mas Agung, kita langsung masuk ke materi. Jadi gambar pertama ini ada medan elektromagnetik ya. Ini apa Mas Agung ya? Ini saya nah ini apa ini? Jadi pada dasarnya gini loh Pak, saya tuh hanya mau menunjukkan bahwa kalau suatu benda bermuatan sejenis itu pasti kan tolak menolak ya. Jadi kalau kekuatannya misalkan di sini satu kolom mungkin jaraknya segini. Tapi kalau lebih besar lagi misalkan 2 kolom pasti jaraknya lebih jauh kan. Kalau 3 kolom pasti lebih jauh lagi karena kekuatan tolak menolaknya makin besar gitu. Tapi kalau benda yang bermuatan berbeda jenis itu pasti akan tarik menarik. Jadi akan cenderung untuk bersatu karena tarik menarik. Nah, di sini sebenarnya masalahnya adalah karena saya mau menunjukkan hubungan ini nanti dengan mendung. Karena saat ini banyak orang ngomong bahwa
berbentuknya mendung yang ada petirnya itu disebabkan karena angin yang bergerak ke atas, kemudian terjadi gesekan, maka terjadi pengumpulan muatan, kemudian karena terjadi perbedaan muatannya besar, semak jeder gitu kan. Nah ini saya tidak setuju. Ini akan mungkin gambar berikutnya Pak. Seharusnya gambar berikutnya itu, iya kan? Oke. Coba gambar berikutnya. Awan cumulus. Nah, coba lihat dari bentuknya aja Pak. Itu bentuknya kayak piring kan? Pertama itu. Terus yang kedua gini ya Pak ya. Kalau di dalam mendung itu kan yang ada bintik-bintik air, uap-uap air kecil-kecil gitu. Jadi kalau misalkan uap-uap air kecil itu kemudian mempunyai suatu muatan, maka berarti kalau muatannya makin besar, maka seharusnya jarak antar partikel air, uap air tadi akan makin menjauh, bukan makin rapat, bukan makin tebel gitu. Jadi harusnya makin menjauh. Kalau makin menjauh, maka seharusnya yang terjadi adalah mendungnya bubar, bukan terbentuk mendung yang makin tebel. Gitu Pak maksudnya. Artinya kalau itu terjadi bentuk mendung yang makin tebel dan muatannya sejenis, jadi ini mencurigakan. Ini pasti bukan alami. Di dalamnya pasti ada sesuatu yang ditutupi dan bentuknya kayak gitu yang ditutupin gitu loh Pak. Kan Tapi oke Mas. Kalau orang pawang mindahin hujan itu bagaimana? Apa itu juga buatan? Apa hanya buatan yang bisa dipindahkan itu? Memang tidak ada bentuk yang di alamnya, harusnya tidak ada sesuatu hal yang alami. Kalau saya perhatikan semuanya itu udah ada terkonsep semua. Jadi di sini justru yang aneh adalah ketika kita mengatakan itu alami. Jadi kalau kita perhatikan Pak ya, mungkin gini aja deh. Kalau kita punya magnet yang makin kuat gitu. Ketika kutub utara magnet dihubungkan, disamakan dengan kutub utara magnet, kalau pas pasti lari gitu kan. Selatan dengan selatan juga gitu, pasti lari. Karena pasti muatan jenis itu tolak menolak. Kalau magnetnya makin kuat, berarti lompatnya juga makin jauh. Dan jarak yang didekatkan itu akan makin susah gitu. Ada jarak tertentu di mana dia nggak mungkin bisa mendekat lagi. Jadi ketika dikatakan bahwa uap air tersebut bermuatan, ingat Pak ya, kalau uap air tersebut bermuatan dan ketika muatannya makin besar, maka jarak antar uap air harusnya makin menjauh. Kalau makin menjauh berarti harusnya mendungnya bukan makin berkumpul, tapi makin bubar. Gitu. Nah, ketika mendungnya itu makin berkumpul dan muatannya sejenis, ini pasti ada sesuatu kan Pak? Gitu. Apalagi sampai bisa melemparkan suatu petir ke ground ataupun ke atas, karena petirnya kadang-kadang juga nggak cuma ke bawah, kadang-kadang ke samping, kadang-kadang ke atas, kadang-kadang ke bawah. Ini tidak selalu menuju ground. Itu juga menunjukkan bahwa ini tidak alami, ada sesuatu di situ itu. Jadi ini ada ada sesuatu yang melayang yang sedang mengendalikan itu, dan efek dari melayangnya itu pasti satu akan mempengaruhi yang namanya sinyal TV. Jadi kadang-kadang begitu dia lewat itu TV akan gambarnya agak buram, bisa mempengaruhi sinyal radio, bisa mempengaruhi sinyal handphone dan sebagainya, mempengaruhi sinyal radar dan sebagainya. Cuman mereka ngerti bahwa gimana Pak? Oke, tapi tidak semuanya tidak alami kan Mas? Kan pasti ada juga yang alami seperti teori fisika yang kita pelajari dulu waktu sekolah. Ya, saya nggak percaya itu malah ya Pak. Walaupun saya orang yang juga sedang bergelut dengan fisika, tapi justru di situ saya jadi malah makin tidak percaya lagi bahwa ada sesuatu yang tidak alami, karena alam ini semuanya ada yang mengendalikan. Kalau semuanya dipikir dihitung dengan kondisi seperti itu, maka akan banyak hal yang jadi anomali semua. Misalkan orang ngomong hukum kekekalan massa, kekekalan massa gitu ya Pak ya. Jadi massa saat sebelum dan sesudah reaksi tetap gitu. Kalau Bapak punya telur ayam dan telur ayam itu dimasukkan dalam inkubator, maka yang bisa keluar masuk telur ayam tadi kan cuma udara. Tapi ketika telur ayam itu makin lama makin berat karena akan menetas, dan kemudian setelah menetas itu terjadi pertambahan kalsium di tulang ayam, terjadi pertambahan kalsium di kuku ayam, terjadi pertambahan kalsium di paruh ayam, terjadi pertambahan zat besi di darah ayam, dan sebagainya. Itu datangnya dari mana? Karena di udara tidak ada itu.
di udara yang ada di dalam inkubatornya itu tidak ada itu. Yang ada cuman hidrogen, nitrogen, oksigen dan sebagainya. Artinya ada sesuatu regenerasi pertambahan materi yang seharusnya ini harus dipertanyakan. Tapi selama ini kan kita nggak boleh nanya, Pak. Gitu ya. Jadi hukum kekekalan massa pun sebenarnya nggak benar gitu loh. Jadi di sini kan kita harusnya mulai bertanya bahwa ini betul nggak sih kalau seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan dikatakan ada yang alami, coba deh dibahas lagi, dipikirin lagi gitu. Ya, nanti lama-lama ini Pak hilangnya pahala kencana lama-lama dianggap alami kalau seperti itu. Pahala kencana yang digerobokan lama-lama dianggap alami itu, jadi alami berpindah sendiri gitu. Jadi kalau uang yang di dompetnya Mas Agung itu hilangnya nggak alami Mas? Nah itu yang warna merah sama warna yang warna merah. Tadi sebetulnya yang menarik tadi sebetulnya sinyal tadi Mas ya. Jadi sebenarnya sesuatu bisa invisible, tapi kalau sinyal itu kan bisa ditangkap sebenarnya. Nah itu menarik ya, karena di dalam kajian ilmu metafisis juga kita belajar tentang sinar ya. Malaikat itu katanya kan bisa dengan cahaya, kemudian ada sinyal juga gitu. Jadi sebetulnya harusnya kita bisa memetakan bentuknya seperti apa itu sinyal itu yang ada yang komentar terencana itu. Iya, memang itu nantinya akan kita bahas itu. Karena kalau saat ini kita bahas kan nanti akan diklaim bahwa itu bahasa non Sanskerta gitu kan. Jadi kalau dia ngerti perbendaharaan katanya dulu, entar dulu. Karena sekalian saya pengen membuktikan karena seperti orang yang sudah bicara dengan saya di Kasepuan seperti Bapak Pelatihan Wiraf Dikarso yang sangat menyesalkan tentang ini banyaknya ajaran di Jawa yang dirubah. Nah ini sekarang kelihatan nanti siapa yang asli gitu kan. Tapi saya tidak ingin terlalu ini banget sih, cuman pada dasarnya gini ya. Ada sesuatu hal yang sebenarnya sangat sederhana. Pak Marius kok makin lama burem ya, kok mulai menghilang gitu ya. Pak Marius pakai sinyal yang wifi di rumah apa pakai Telkomsel ini? Pakai wifi Mas. Jelas kok. Pakai wifi. Cuman kadang-kadang buffering, iya. Tapi masih bisa kedengeran kok. Oke. Terus Mas. Karena gambarnya ini di sini kotak-kotak Pak Marius seperti kena aji kemayan gitu. Oh itu sesuai ketakwaan Mas. Memang itu sesuai ketakwaan sih. Oke Mas, terus Mas, terus. Jadi kan kita akan mencoba menunjukkan bahwa sebenarnya bahasa yang asli di dunia ini itu bahasa apa gitu nantinya. Tapi sekalian kita pelan-pelan sambil membahas bahwa sebenarnya apa yang ada di dunia ini sudah ada, yang kita ketahui sudah ada. Nah, nanti kalau dibuka dengan perhitungan dan atas apa gitu. Jadi supaya penjelasan dari mereka lebih detail. Kalau penjelasan dari saya kan saya itu cuman apa gitu. Jadi kalau saya dikasih penjelasan dari sana kan sana lebih akan bisa ngasih penjelasan lebih jauh. Tapi tetap harus menunggu karena kalau tidak kalau misalkan saat ini saya jelaskan berarti kan akan diklaim oleh pihak lain, bahasa lain gitu loh, yang sudah terlanjur menyatakan bahwa Sanskerta adalah bahasa rakitan gitu. Gitu ya, biar kelihatan dulu gitu. Oke Pak. Oke Mas Agung, kita lanjut dulu. Ini awan cumulonimbus ini lanjutan tadi ya, cerita tadi ya. Ya bentuknya Pak, lihat deh bentuknya apa itu. Bentuknya kan kelihatan kayak piringan gitu kan, piringan yang besar gitu. Jadi ada something sesuatu gitu. Makanya kan kalau ada awan seperti itu, kalau di penerbangan itu seharusnya kita menyingkir gitu kan, seperti terutama yang tadi, yang sebelum ini tadi, gambar yang tadi, harus pesawat penerbangan harus menyingkir. Tapi beberapa gambar pernah saya dapat itu ada pesawat yang nggak sengaja masuk atau sengaja masuk itu, yang jelas hidungnya kok kayak peyok nabrak sesuatu yang keras gitu loh. Jadi memang ada ini ya, ada juga yang pecah itu dan sebagainya ada aja, tapi yang jelas
ada sesuatu yang keras di dalam itu gitu, dan itu nggak boleh dimasukin. Gitu. Tapi kan sebenarnya gimana mungkin inti mendung bisa berkumpul jika dia adalah muatan sejenis gitu loh Pak. Problemnya itu, kalau itu muatan yang berbeda-beda jenis, netral lagi, berarti nggak mungkin ada petir harusnya kan. Tapi ketika dia muatannya sejenis, gimana mungkin muatan sejenis bisa berkumpul gitu loh, bisa menyatu sampai sedemikian dekatnya, itu nggak bisa. Itu udah nggak logis. Gitu. Oke Mas, kita terusin Mas ya. Ya. Nah, ini apa Mas? Nah, ini namanya red sprite. Kalau ya, red sprite. Jadi ketika di bawah itu ada awan cumulonimbus, biasanya di atasnya itu ada yang namanya red sprite. Itu ketika lap gitu, baru nanti di bawahnya lap gitu. Jadi tapi dimulai dari atasnya dulu, red sprite. Bentuknya kenapa kayak gitu loh. Kalau sinar yang turun, sprite yang ke bawah itu tidak rata, maka seharusnya atasnya juga tidak bundar rata gitu loh Pak. Ini selalu bundar rata gitu loh masalahnya. Kan itu something banget gitu loh, bahwa sebenarnya ada sesuatu di atas awan yang mengontrol ini semua kan, tapi memang tidak bisa kita jangkau bahwa ini ada dalam kekuasaan oleh peradaban yang lebih tinggi daripada yang ada di zaman kita gitu. Nah ini kan itulah yang dikuasai oleh Atlantis. Artinya tugas mereka menguasai ini semua. Yang memang teknologinya mereka yang punya, bukan kita yang punya. Dan bahkan red sprite ini juga bisa difoto dari manapun. Jadi setiap kali ada peristiwa petir itu pasti ada red sprite di atasnya gitu loh. Istilahnya red sprite ya. Gaya sih Pak pakai bahasa Inggris. Tapi nanti nanti saya ganti deh bahasanya, terus sekarang pakai red sprite dulu biar paling tidak biar dimengerti dulu oleh banyak orang gitu loh, bahwa ada yang aneh sebenarnya ketika peristiwa pembentukan petir, dan ini tidak nyambung dengan proses terbentuknya muatan tadi gitu loh. Paling tidak Pak, lingkaran merahnya ini loh, coba Bapak pikir deh, kalau petir yang terbentuk itu tidak rata, maka lingkarannya harusnya juga belok-belok gitu, tidak bunder banget gitu. Ini bundernya bunder beneran. Jadi bukan lonjong, bukan benjol, bukan lekuk-lekuk kayak kayak tali yang itu, tapi bunder beneran. Kan harusnya kalau penyebab sinarnya itu tidak rata ya harusnya tidak bundernya tidak seperti itu gitu. Gitu Pak. Jadi kalau ini tidak alami, petir itu berarti apa Mas? Pertanda apa Mas? Nah itu nanti kan di berikutnya. Jelas. Nanti ada minimal 3 petir yang punya kadewatan dan ada beberapa petir yang memang dibagikan untuk manusia. Tapi nanti Pak itu penjelasannya nanti. Mas, ini saya harus intercept karena ada pertanyaan penting dan ada netizen kita, ada fan kita yang kayaknya masih nggak puas berantasin. Nah ini barusan ngirim, jadi saya tampilkan Mas ya. Jadi ini breaking news, kita udara turun ke bawah dulu. Breaking news ini ada breaking news. Nah, di sini ada gambar di barusan yang saya download. Nah, ini yang peta kemarin ini Mas. Ini jadi kita belok sedikit ke Berantas karena ini banyak sekali yang ngeritik saya nggak puas ini. Ini gimana Mas? Bisa dijelaskan Mas? Baik, itu bisa diperbesar dulu nggak Pak pada posisi Berantasnya bagian utara dan bagian selatan? Bisa di zoom ya. Kalau nggak salah, saya pernah ngirim ke Pak Marius yang sudah dibikin sama Mas Mahfud itu yang pakai peta Jawa itu, satunya yang peta pulau peta sekarang. Oke. Yang double itu mungkin lebih jelas Pak. Jadi biar untuk pembanding. Mungkin ini. Ya cuman, itu bisa diperbesar nggak? Yang yang peta bawah dulu biar jelas, nanti kita bandingin dengan peta atas atau atas dulu, terserah Pak Maris maunya atas dulu ke bawah dulu. Jadi ini aja. yang membuat Mas Mahfud ya. Jadi yang dulu pada saat Zoom pakai ID Gibran dan ternyata Gibran ada nama anaknya, jadi beliau namanya Pak Mahfud. Nah itu beliau berhasil memetakan ini, cuman kalau dari skala yang sebenarnya ini terlalu sempit. Karena Berantas itu lebih lebar. Karena kan itu kan bergerak dari selatan menuju ke utara, dari Pelabuhan Ratu menuju ke arah muara Teluk Jakarta.
Nah, di Oh, jadi dari sini Mas, dari selatan ke utara sini. ya, tapi ke utaranya melebar dan itu kurang lebar. Itu kayak sungai kecil kalau seperti itu. Karena Hmm, lokasi paling pendeknya di 8 lebarnya di 8 kilometer. Jadi makin ke utara makin lebar, makin lebar, makin lebar, makin lebar gitu. Makanya hmm. makanya saya sebenarnya sudah sangat senang sekali ketika Presiden Jokowi ini mau memindahkan ibu kota. Saya gembira sekali karena saya tidak ingin Indonesia tidak punya ibu kota ya Pak. Harus punya ibu kota gitu. Tapi itu haknya presiden kan, mau dipindah di mana itu monggo. Cuman kalau kita kan hanya bisa ngasih usulan, jangan di sana. Tapi kalau memang mau dipindah ke Kalimantan, ya silahkan. Tapi jangan dipertahankan terlalu lama di Jakarta itu. Khawatir saja saya. Ya saya cuman sebagai warga negara yang ini ya, apa namanya? Ya agak yang peduli begitu. Jadi ya jangan sampai kita nggak punya ibu kota gitu. Ya, Oke. yang di, Terus kalau kita bandingkan dengan peta yang dari tadi Pak, atas yang nih di Mas ya. atasnya, ya. Nah ini kan di Oke. atas ada Teluk Jakarta juga. Ini ada sungai yang melebar dari apa memanjang dari selatan ke utara itu di sepanjang Pulau Jawa. Cuman ada satu sungai itu gitu loh, memanjang dari utara ke selatan. Hmm. Cuma satu sungai itu dan Pak Marius perhatiin di bagian utara itu ada Teluk Jakarta. Buktinya Teluk Jakarta kenapa? Karena posisi nama Japara itu masih di sebelah kanan. Jepara itu ada di sebelah kanan banget. Itu Hmm. bisa dicari sih. Nah, ketika itu ada Jepara masih di kanan, berarti yang di atasnya itu adalah Teluk Jakarta. Dan di situ Hmm. menunjukkan juga posisi kerajaan Mataram zaman Panembahan Senopati. Maka terdekat Sungai Berantas ini di sebelah timur Sungai Berantas ada daerah namanya Mataram, gitu kan? Ada dua nama itu. Kalau diperbesar bisa nggak kelihatan nggak itu Pak namanya? Mataram. Bisa kelihatan nggak diperbesar? Oh, ini Agak ini ke ini. Mungkin ini Mas. Ini ya. ya ada dua Ini nih. tulisan harusnya Mataram. Ya salah satunya itu. Oh, iya 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 Nah ini. itu yang menjadi alasan saya. Maka saya sangat yakin bahwa Panembahan Senopati sampai dengan raja tertentu ya, saya nggak mau ngomong sampai raja kapan, itu ada di daerah Jakarta gitu. Hmm. Jadi, Mas, ini peta yang buat siapa Mas ini Mas? nah itu Maksudnya Belanda atau siapa atau zamannya Marco Polo dulu atau Columbus? ya nggak, saya kurang tahu Pak, yang jelas bukan saya yang bikin gitu. Atau mungkin Pak Marius bukan yang bikin. Nah, monggo dicari bareng-bareng itu siapa yang bikin gitu. Di sini Oh. menunjukkan bahwa artinya mereka sebenarnya tahu loh Sungai Berantas yang sebenarnya ada di mana dan proses penutupan Sungai Berantas sampai tidak kelihatan itu mungkin mereka juga tahu. Mungkin ini Pak ya, salah satu bukti yang keberadaan Sungai Berantas adalah kemarin kan saya sempat ke Kebun Raya Bogor. Dan pada saat ke Kebun Raya Bogor itu kan ada satu pohon yang tumbang. Satu pohon yang tumbang itu kalau nggak saya kirim ke Pak Marius ya. Waktu itu saya ini. Ada nggak di situ Pak? Coba Pak ditunjukkan dulu. Uh, Mas sambil jalan aja Mas. Ini saya harus kirim dari WA ke apa namanya ke email. Sambil nanti di akhir aja Mas. Oh ya, Uh, ya. uh, Oke. Oke, karena gini Pak ya. Akar tanaman itu akan selalu mencari tanah yang makin tua. Karena tanah makin tua itu unsur haranya makin banyak. Dan tanah makin tua itu seharusnya ada di bawah. Makin ke bawah, makin ke bawah gitu kan. Struktur tanah seharusnya begitu. Jadi makin ke bawah, makin tua. Tapi kalau tanah ini adalah tanah timbunan, kalau tanah timbunan, jadi misalkan gini, ini misalkan sungai ditutup, dibeton, terus kemudian ini ditutup tanah. Nah, tanah pertama ini pasti tanah permukaan. Terus makin ke atas tanahnya makin tua. Nah, kebalik struktur umurnya. Ketika struktur umur tanahnya makin kebalik, maka di daerah yang tanahnya artifisial atau tanah timbunan tadi, tanah buatan tadi ya, bukan tanah timbunan, di daerah yang bukinan tadi, yang seharusnya sungai besar itu, maka di daerah itu semua tanamannya akan cenderung ada suatu keanehan di mana seharusnya yang namanya tanaman itu kalau membesar ke atas maka akarnya juga akan masuk ke bawah makin dalam. Tapi karena tanah tuanya ada di permukaan, maka kecenderungan pohon-pohon yang ada di Kebun Raya Bogor itu menunjukkan bahwa akar tanaman itu bergeraknya ke samping bukan menuju ke bawah gitu. Jadi bergeraknya ke samping, ke kanan kiri gitu. Jadi pohon-pohon yang ada di Kebun Raya Bogor itu akan sangat rawan terkena yang namanya angin ribut, jadi gampang tumbang gitu. Beda dengan tanaman-tanaman pohon-pohon yang ada di
daerah pinggir Sungai Berantas seperti di dekat Dramaga dan sebagainya itu, asal bukan pas di Sungai Berantasnya ya kan, sebagian dari Dramaga kan juga ada di Sungai Berantas. Nah itu di situ ada itu tanaman-tanaman di sana pasti aman kalau terkena angin besar karena akarnya ke bawah bukan ke samping gitu. Jadi dari sini kelihatan banget bahwa posisi Berantas ada di mana. Lah itu coba Pak ya perhatikan bisa di zoom bagian akarnya nggak Pak? Di zoom bagian akar. Bisa, bukan si yang ganteng ini, bukan ya? Oh. Oke, di zoom bagian akar. Oke, Nah, coba Mas. di bagian Ini. akarnya coba tidak ada satupun pola yang menunjukkan bahwa ada akar besar yang menuju ke bawah kan, Pak? Semuanya arah samping kan itu berarti. Coba diurut ke atas, ke bawah, ke atas, ke samping gitu, Pak. Jadi biar kelihatan nanti bahwa tidak ada akar yang menuju ke arah bawah. Kalau ada akar yang menuju ke arah bawah, kan ini pohonnya baru aja tumbangnya itu. Berarti kan harusnya ada potongan yang besar gitu loh. Ada bentuk kayak batang yang lepas gitu kan. Ada kayak batang yang tak ini. Nah, di sini menunjukkan bahwa Oh iya, ini ya, ini batangnya Mas ya. iya itu Jadi batangnya. ini Harusnya kan ada akar yang setebel itu kan Pak, harusnya ke arah bawah. Dan memanjang ke bawah ini kan nggak ada. Berarti kan memang akarnya cuma ke samping doang gitu loh. Kalau untuk pohon yang akarnya akar tunggang, harusnya nggak begitu Pak polanya. Ini menunjukkan bahwa tanah di daerah Bogor itu menunjukkan bahwa tanahnya tanah tua ada di permukaan, tanah muda ada di kedalaman, sehingga akar bergerak mencari makanannya ke permukaan bukan ke dalam gitu. Jadi ini hanya untuk menunjukkan bahwa salah satu bukti dari keberadaan Sungai Berantas itu ini, dan ini bisa diikutin Pak. Jadi kalau kita ngikutin terus sampai ke arah Jakarta, nanti pohon-pohon semuanya akan seperti itu, tidak menuju ke bawah akar-akarnya, sehingga kalau ada badai atau apa itu banyak pohon tumbang di daerah Jakarta karena ada di atas sungai besar gitu. Itu kan yang ini ya. Terus kalau perlu saya ulangi lagi bahwa keberadaan itu kan nggak perlu Pak. Jadi kan sudah gambarnya. Oh ya, sama ya. Saya mau menunjukkan aja bahwa nggak ada akar ini ya, cuman segini ya. Maksudnya nggak ada ininya kan Mas yang ke bawah. Oke. Ya. Terus. Nah, kalau kita ke daerah Kerawang, itu pada saat ada Lion Air jatuh kemarin, itu kan ada satu penyelam yang mohon maaf meninggal karena terbawa arus ke utara. Ada arus deras di bawah laut, itu apaan gitu. Jadi kan pasti ada yang arus ke atas ke utara itu apaan gitu loh. Berarti kan ada arus dari yang ditimbun yang melalui bawah ya. Itu kan seperti kasus Venturi. Jadi kalau seperti kalau kita pegang pipa, pedang selang air, kalau kita pencet begini maka nyemburnya makin kencang gitu kan. Makin kecil ininya berarti nyemburnya makin jauh gitu. Nah, itu juga begitu karena makin ke utara kan makin dibikin ke bawah gitu sehingga ada efek Venturi istilahnya. Jadi terjadi semprotan yang makin kencang ke arah utara, tapi semprotan itu ada di bawah laut. Maka ketika penyelam mencari reruntuhan Lion Air, banyak reruntuhan yang ke bawah ke arah utara, bahkan penyelamnya ada yang sampai ke bawah ke arah utara. Terus ditambah lagi dengan kondisi salinitas air yang ada di Teluk Jakarta, Pak. Kondisi salinitas air yang ada di Teluk Jakarta itu jelas banget menunjukkan bahwa di sana itu merupakan teluk dengan kandungan garam paling rendah. Boleh diuji kalau itu paling gampang. Ini masyarakat bisa nguji dengan sendiri-sendiri. Bisa dibandingkan dengan kandungan garam yang ada di Cirebon, Semarang, Pekalongan, dan sebagainya gitu. Karena apa? Kalau kita membandingkan itu, nanti kita akan menemukan bahwa kandungan garam di Teluk Jakarta itu paling rendah. Artinya bahwa di Jakarta ini tidak ada intrusi air laut masuk ke daratan. Nggak ada. Itu ya, versi Menyan menyatakan tidak ada intrusi air laut yang masuk ke daratan. Tapi yang ada adalah intrusi air darat, air tanah, air tawar yang masuk ke lautan. Gitu. Maka, paling tidak, kalau mungkin mau nyoba, tapi agak konyol nyobanya ini, kalau misalkan punya sepeda motor gitu, dicuci di pinggir dicucikan di tempat cuci motor yang ada di daerah sekitar Cilincing, Priok, dan sekitarnya yang jaraknya dengan pantai nggak begitu jauh.
Terus kemudian motor itu dibawa ke Semarang gitu, dicuciin di yang jaraknya sama dengan seperti tempat cuci motor di Cilincing yang nggak begitu jauh dari ini. Maka waktu di Semarang akan gampang karatan, Pak. Karena kandungan garamnya di sana lebih tinggi. Makanya dilihat aja tidak ada ini kan tempat pembikinan garam di sepanjang pantai utara yang dekat Jakarta gitu. Dari namanya juga kelihatan tadi sudah ada yang ngomong kemarin juga sudah kita beritahukan bahwa ada nama Bekasi, bekas air. Ada daerah Jati Bening, ada daerah Pulau Gadung, ada daerah Pulau Gebang, ada daerah Pulau Mas, ada daerah Bulak Kapal, ada daerah apa tuh namanya desa pelabuhan di daerah Duren Sawit, itu di daerah sekitar Jakartanya ya. Kalau kita tarik ke utara lagi, ke selatan lagi, nanti akan ketemu nama-nama yang aneh juga, seperti ada nama Rawamangun, nanti kan rawa-rawa itu Rawamangun, Rawasari dan seterusnya itu. Terus makin ke utara lagi, nanti ada daerah namanya Pancoran. Terus makin ke utara lagi ada daerah namanya Kali, Botolnya Nangdi gitu loh Pak. Terus ada masih ada lagi ya yang di arah agak ke utara sedikit, Bendungan Hilir, Bendungan Hilir, tapi hilirnya di mana gitu. Terus makin ke utara lagi, di utara itu ada daerah namanya Tanjung Barat. Tanjung Barat, Rawa Belong, iya. Ya, ke utara lagi nanti ada daerah namanya Dramaga. Terus setelah itu banyak nama cici gitu. Ada Cibinong, Cijerus, Cijerus itu air yang dalam. Terus makin ke utara lagi ada namanya Pelabuhan Ratu. Kok ke utara? Ke selatan lagi ya, ada namanya Pelabuhan Ratu. Paling selatannya di Pelabuhan Ratu. Loh, kok ada nama pelabuhan kok cuma satu, Pak? Kalau misalkan Berantas dipakai untuk tempat pelayaran, kenapa nama pelabuhannya adanya di situ, bukan di Jawa Timur gitu? Artinya kan Berantas memang benar-benar ada di wilayah Jawa Barat gitu. Nah, ini ada yang menarik Mas, komentar dari si Jawa. Dia bilang gini, scientific fiction yang unik. Kalau ada sungai besar dari Laut Utara Jakarta menuju Laut Selatan, akan sangat strategis dijadikan sebagai jalur perdagangan dari arah Selat Malaka menuju Australia, seperti terusan Suez di Mesir, kalau memang ada. Nah ini lucu juga gitu. Kalau memang itu lebar banget, kita bisa bikin itu jadi lalu lintas perdagangan Mas, dengan lebar 8 kilo itu. Ya iya. Atau dulunya memang untuk perdagangan. Emang iya, dulunya emang iya. Makanya kenapa ada nama Bulak Kapal di utara, kenapa ada nama Pelabuhan Ratu di selatan, kenapa ada nama Dramaga di Bogor. Berarti memang daerah pelayaran tuh Pak. Kenapa ada nama Tanjung Barat? Kenapa ada nama desa pelabuhan di Duren Sawit? Ya memang itu memang iya. Berarti memang daerah sana memang daerah pelabuhan. Bukan daerah pelabuhan, apa namanya? Daerah pelayaran, memang daerah niaga. Jadi memang dekat situ gitu loh masalahnya. Ya itulah Berantas yang sebenarnya. Mas, tadi kan bilang ngomong peta ya. Ini di depan saya ini ada peta, Mas. Gede banget petanya, tapi ini versi tukang kayu Mas. Ini saya liatin sedikit. Nah ini ini peta. Ya? ini Pulau Jawa. Nah ini tadi ini Berantasnya di sini. Nah ini sebetulnya peta nih NKRI Mas. Ini sampai sana. Nah itu. Nah saya mau nunjukin aja bahwa saya juga punya versi peta juga gitu, versi tukang kayu. Tapi. Ya. Tukang kayu dalam arti beneran Mas, ini bukan politik Mas. Oh ya. Oke Mas, kita lanjutkan Mas. Kita membahas udara. Oke, ini Blue Jet Mas. Apa ini Mas di sini Mas? Nah itu Blue Jet adalah bagian dari Red Sprite yang sebelah bawah Pak. Jadi itu juga sering kelihatan. Jadi kalau ini kan menunjukkan. Oh ini bahwa, ya, yang sebelah bawah sini Mas ya, yang di sini. Ya. Jadi harus ada red sprite dulu baru Blue Jet-nya muncul gitu. Terus setelah itu di bawahnya lagi, di bawah mendung baru muncul petir lagi gitu loh Pak. Itu fenomenanya selalu begitu. Jadi karena manusia ini tinggal di daratan sehingga tidak bisa melihat yang di atasnya mendung gitu kan. Tapi kan dengan teknologi zaman sekarang ada penerbangan, ada luar angkasa dan sebagainya sehingga itu bisa difoto saat ini. Sudah ada Blue Jet dan red sprite itu bisa difoto.
Nah, di sini kan saya cuma menunjukkan bahwa ini loh, lihat, kalau misalkan muatan itu berasal dari muatan sejenis yang ditarik oleh muatan yang beda jenis, maka seharusnya kan bentuknya nggak seperti itu. Karena itu kan berarti bukan suatu muatan jenis yang besar kemudian lompat gitu, tapi kan ini seperti sesuatu yang dipancarkan dengan sengaja oleh sesuatu yang kita tidak tahu itu apa gitu kan. Gitu. Kok seperti knalpot Mas ya bentuknya ya? Nah itu Pak Maris malah pinter. Benar, iya memang seperti knalpot. Jadi di sini kan ada exhaust dari suatu pesawat apa yang kita tidak punya, di peradaban kita tidak ada. Bahkan negara paling maju pun belum bisa membuat pesawat sejenis itu. Dan ini ada di wilayah yang saat ini tidak bisa kita lihat, pemiliknya ada di sana gitu kan. Gitu. Jadi ya saat ini memang mereka yang ini mengendalikan itu semua sih. Jadi mereka tuh ada. Kalau mereka bisa mengendalikan itu semua ya ini ada berarti gitu. Oke, Mas. Ini kayak pusaran angin. Ya. Ini kan pusaran angin. Pusaran angin itu selalu digambarkan bentuknya seperti ini. Nah, bisa dilihat kalau pusaran angin itu menuju ke sesuatu kan ada dua macam ya. Tekanan di tengah itu besar atau tekanan di tengah itu kecil gitu kan. Kalau tekanan di rata-rata kan kalau tekanan di yang di bagian tengah itu terjadi kekosongan udara, maka kemudian udara lain akan bergerak menuju ke sana gitu. Cuman yang jadi masalah gimana mungkin itu bisa terjadi gitu. Kalau alasannya kalau perbedaan temperatur, Pak Maris bisa nyoba gini. Pak Maris bikin akuarium tertutup. Terus dalam akuarium tertutup itu kita sediakan 2 buah gelas. Yang satu diisi air 100 derajat Celcius, yang satu diisi es yang kalau bisa sampai minus 10 derajat Celcius gitu. Karena apa? Berarti kan perbedaan temperatur di sini sudah 110 derajat Celcius. Kalau alasan terbentuknya badai itu karena perbedaan temperatur, bukan karena ada sesuatu yang membuat itu, maka seharusnya ini bisa terbentuk badai. Jadi kalau kita masukin asap, misalkan asap dupo ya, misalkan asap dupo kita masukin, maka seharusnya asap dupo tadi akan berbentuk seperti itu. Tapi kan enggak. Atau kolamnya atau akuarium diperbesar lagi. Yang penting kan itu perbedaan temperatur tidak sampai 100 derajat, kenapa bisa sampai seperti itu gitu loh. Atau gini, misalkan pengen lebih ekstrem lagi, kita sediakan suatu tempat yang tahan temperatur tinggi. Misalkan tahan sampai 5.000 derajat gitu. Kemudian kita masukkan cor-coran aluminium panas yang masih meleleh gitu, masih merah gitu. Di sedekatnya itu kita kasih es yang suhunya minus 10 derajat Celcius gitu, dengan volume yang sama. Terus kita masukkan asap di situ, kita bakar dupo di situ. Apakah asap itu akan membentuk pusaran seperti itu? Kalau teori tentang terbentuknya angin itu adalah karena model-model seperti itu, maka seharusnya kan ini perbedaan temperatur yang lebih tinggi harusnya lebih cepat terbentuknya badai di situ kan, di tempat yang kita bikin tadi gitu. Ini kan enggak, Pak. Artinya apa? Ini bukan terjadi dengan proses seperti itu. Ini bukan proses sesuatu yang alami, tapi memang ada yang ngipasin gitu. Memang ada yang kipas-kipas gitu loh, Pak. Jadi ada yang bawa, ada yang bikin gitu. Gitu. Jadi ada yang mengendalikan. Jadi bukan sesuatu yang alami. Kalau yang alami kita buktikan untuk temperatur yang seperti itu aja. Karena kan banyak orang ngomong karena badai bisa terbentuk karena di sana temperatur di lautan sekian derajat, di darat sekian derajat. Temperatur perbedaannya tidak sampai 100 derajat tuh bisa bikin badai seperti itu. Lah kita bikin yang bedanya lebih jauh kan. Yang bedanya sampai 1000 derajat kalau perlu gitu loh. Atau nggak usah 1000 derajat, 500 derajat aja deh. Bisa nggak sih terbentuk itu? Nggak bisa, Pak. Yakin nggak bisa terbentuk. Artinya pembentukan badai itu bukan dibentuk oleh perbedaan temperatur dan perbedaan tekanan. Nanti kan kita beromong masalah perbedaan temperatur. Oke, sekarang kita ngomong masalah perbedaan tekanan. Kalau perbedaan tekanan itu
kita bisa lakukan karena perbedaan tekanan kecenderungannya adalah untuk tekanan makin besar akan menyebabkan temperatur merendah. Tekanan makin kecil akan menyebabkan temperatur memanas. Gitu kan. Jadi gini, supaya ada perbedaan tekanan di titik satu yang kita kasih temperatur tinggi tadi, sambil kita tarik, kita exhaust keluar udaranya dari posisi yang lain yang di temperatur rendah tadi, kita masukin, kita kipasin pakai kipas angin gitu. Terus menyan kita nyalain, menyan kan ngeluarin asap Pak. Nah, asapnya ini harusnya muter, harusnya kan sesuai dengan teori itu, maka seharusnya terjadi pusaran, gitu kan? Kalau tidak, ini sudah temperaturnya sudah kita atur sesuai dengan yang ada di teori, terus kemudian tekanan udaranya juga sudah kita atur sesuai dengan yang ada di teori. Tapi yang terjadi adalah kondisi di mana tidak terbentuk seperti yang dinyatakan banyak orang. Artinya apa? Artinya ini hal yang terjadi bukan alami. Jadi ini sesuatu yang memang dikendalikan gitu. Makanya, Mas, ini ada yang tanya ini, Mas Kabalisme, apakah Bathara Maruta yang mengendalikan mendung dan petir? Macam-macam ya Pak. Karena kalau misalkan seperti Nogataksaka, Nogataksaka itu adalah petir yang ekornya warna putih, itu kepunyaan Sang Hyang Bathara Ismaya. Kalau yang petirnya warna merah itu Guntur Geni, itu kepunyaan Sang Hyang Bathara Wisnu. Kalau yang petirnya berwarna agak kebiruan, ya, ada sebunyinya itu namanya Guntur Watu, itu kepunyaan Sang Hyang Bathara Indra. Macam-macam banyak banget Pak. Itu baru 3 jenis ya. Bathara Bayu juga punya sendiri gitu. Karena Maruta itu artinya angin ribut dalam bahasa Sanskerta. Terus kemudian kalau yang dimiliki orang yang jadi pusaka dan jadi aji-aji seperti misalkan Aji Gelap Sayuta itu yang pernah dimiliki oleh Sang Mahapatih Gajah Mada, itu beda, itu bukan punya kadewatan, tapi memang itu yang diturunkan untuk manusia. Jadi ada yang bisa nguasain itu gitu. Ada juga pusaka namanya Kiai Gelap Mampar, itu juga bisa mengeluarkan seperti itu gitu. Jadi kalau pas mau hujan gitu, biasanya kalau gelap mampar kan wujudnya tombak. Kalau kita berdirikan di luar, dia debuar itu malah ke atas. Jadi tombak menuju ke atas gitu. Itu Kiai Gelap Mampar. Nah itu harusnya ada di Pedo Sasongko Pak. Karena kalau Pedo Sasongko sampai nggak ada, kebangetan itu. Jadi centini juga saya ada. Punya itu. Mas. Ada. Ayo, kalau ada tuh. Lupa, nanti minggu depan deh Mas. Saya cari Mas. Minggu depan. Mas, kalau Ki Ageng Selo yang nangkep petir, gimana itu penjelasannya? Jadi gini Pak ya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu Bathara Ismaya pada saat ngomong itu kan ganti-ganti nama dan ganti-ganti wujud. Jadi pertama kali memang pakai nama Semar. Di zaman kerajaan Dahanapura pakai nama Ki Sabragel. Pada zaman kerajaan yang di bawahnya lagi itu ganti-ganti nama. Kadang ada yang pakai nama Ki Bancak Doyo, terus kemudian di zaman Mataram, terus mulai dari zaman Pak Karno itu pakai nama Tunggul Jati Jaya Mongrogo sampai sekarang itu masih pakai nama itu. Nah, Ki Ageng Selo itu dari zaman Pajang ya, kalau tidak salah di atas Pajang, sebenarnya di atas Pajang sampai Pajang itu masih Ki Ageng Selo yang pegang. Ya, beliau memang yang namanya ketitisan Sang Hyang Bathara Ismaya ya pasti bisa Pak, kalau hanya memerintahkan Sang Hyang Nogataksaka itu untuk makdor gitu ya bisa aja gitu ya. Jadi jawabannya ya seperti itu. Karena ini kan masalahnya kan bagaimana mungkin orang akan menerima itu sebagai suatu logika ketika mereka bahkan melihat pun enggak gitu kan. Masalahnya kan ketika Pedo Sasongkonya tidak membuka ke arah situ, menjadi orang baik Pak.
Kalau di cerita wayang Mas Ki Ageng Selo kan ngambil petir terus katanya dimasukin di kurungan gitu. Itu bener apa ya atau hanya legenda aja itu? Tidak seperti itu sih seharusnya, karena memang beliau punya yang namanya istilahnya guntur wedang ya, itu punya. Jadi memang nenek moyang kita punya seperti itu. Cuman masalahnya kan ya tidak mungkin dimasukin ke dalam seperti itu, tapi bisa aja dibikin seolah-olah seperti itu, begitu hanya untuk mengetes kesetiaan orang, kemudian ini jangan disiramin air, begitu disiramin air dibikin makdor, padahal ngedornya memang sudah dikendalikan oleh si beliaunya sendiri, bukan karena kena airnya, bisa aja Pak. Jadi Oke Mas, kita lanjutkan. Oh ini ketemu Mas, kitabnya ketemu. Rupanya ini. Nah di sini nih. Nah ini Centini saya punya, Weda Sasangka saya juga punya. Oh ternyata saya tumpuk ini Mas tadi. Oke. Belum saya baca. Oke, Mas ini ini angin lesus Mas. Ini katanya bisa ngangkat kalau kecil ada nyanyian, kalau ada itu kan ada nyanyiannya sambil kita harus kotekan ya. Jadi lesung terus kemudian alu terus di kotekan gitu supaya lesusnya nggak turun. Nah itu gimana Mas itu penjelasan Atlantisnya? Jadi memang ini semua berarti tidak alami toh Pak. Kalau alami mau kelotean seperti apapun yang babat aja, lewat aja gitu loh. Tapi kenyataannya kan enggak. Itu kan berarti ketika memang sudah ada perjanjian antara nenek moyang kita dengan Atlantis waktu itu, bahwa ketika ada kode begini dari bawah jangan dilewatin, gitu kan, gitu sudah ada perjanjian itu. Tapi kan masalahnya kan ketika model-model perjanjian itu memang berbentuk yang sederhana, tidak nyambung memang kadang-kadang. Tapi ya seperti gini aja, seperti kalau Pak Marius nyetir mobil terus ngelakson, maka mobil di perempatan jalan, ketika mau ke perempatan jalan kemudian kita ngelakson, maka seharusnya untuk tanda kendaraan yang lain itu berhenti dulu Pak Marius jalan, gitu kan? Atau kalau Pak Marius dengar suara klakson, maka Pak Marius ngerem, gitu kan? Nah, ketika kendaraan ini dianggap tidak alami, terus apa hubungannya antara klakson dengan kemudian kendaraan berhenti, gitu kan? Karena kendaraannya dia yang pegang Pak, itu begitu demikian. Lah ketika dari bawah ada kode yang sesuai dengan ini, kan itu semuanya sistemnya perjanjian kan. Ya seperti kita membunyikan klakson, itu kan juga perjanjian dengan orang banyak bahwa kalau di klakson ya minggir atau gimana gitu kan, atau ngasih jalan karena malah disalib, atau kemudian kalau di perempatan berhenti dulu karena sudah ada yang mau lewat gitu kan. Kalau ada presiden lewat, ada sirine seperti itu, atau ada ambulan lewat, kita kan juga harus ngalah Pak. Tapi apakah karena ada suara ambulan itu kemudian mobil ini tiba-tiba bisa minggir sendiri gitu kan? Kalau dianggap dianggap mobil itu tidak ada ininya, tidak ada yang mengendalikan, ya salah. Berarti kan ini kan kesimpulannya orang pada klotean itu apa hubungannya? Ya, enggak ada hubungannya, tapi kan secara perjanjian memang sudah ada bahwa kalau ada suara itu, ada bentuk-bentuk seperti itu, mbok ojo tego gitu kan. Jangan dilewatin gitu kan. Dan itu believe it or not loh Mas, di waktu kecil dulu kita begitu itu terus hilang beneran itunya. Lesusnya itu hilang. Nah, sekarang orang pada nggak punya lesung, nggak punya alu, makanya angin pada di mana-mana. Nanti ini semua kan sifatnya kesepakatan. Ya seperti tadi lah, kalau Pak Marius ngelakson tadi kan ya itu suatu pertanda bahwa aku harus lewat loh gitu kan. Tapi juga sana berhenti dulu gitu juga bisa kan. Atau kamu minggir dulu karena kamu terlalu pelan. Saya klakson karena supaya minggir kan, terlalu pelan gitu kan. Sama aja. Jadi itu hal-hal yang seperti itu tuh menunjukkan bahwa tidak alami gitu loh. Semuanya tidak alami. Gitu. Kalau alami nggak begitu. Kalau alami ya berarti... Mas Agung begitu yakinnya ya tidak alaminya itu. Setelah kemarin kali berantas, sekarang tidak alami bahwa mendung, petir segala itu sebenarnya bisa dibuktikan secara saintifik enggak sih Mas sebenarnya? Seperti penjelasan Mas Agung tadi kan miniatur, tapi kan ini alam ini gede gitu kan ya. Alam ini kan luas gitu.
Kalau pakai alat apa namanya, misalnya kita ngirimin drone gitu, mendekat gitu gimana Mas? Ya silahkan Pak, malah bagus kalau ada yang mau meneliti seperti itu gitu. Berarti malah bisa terbantu gitu. Karena paling tidak kan mungkin teman-teman yang pernah ikut ke lapangan akan tahu sendiri gitu. Seperti misalkan ya mungkin bukan hanya saya ya. Anggap aja saya nggak bisa malahan. Jadi kalau Pak Marius kan masih pernah golf kan? Nggak mungkin kalau nggak pernah golf. Dan kalau Pak Marius golf itu di lapangan golf semendung apapun biasanya nggak hujan kan? Tapi di luarnya bisa hujan terus. Itu kan berarti si pawang hujan yang ada di lapangan golf itu bisa kontak dengan yang bawa mendung supaya minta tolong di sini jangan hujan dulu, gerimis dikit, titis-titis kecil nggak apa-apa deh, tapi jangan terus sampai ganggu lapangan golfnya gitu kan. Jadi ini ada cerita Mas, kalau di tambang itu musuh tambang itu mining itu kan hujan. Nah karena dia ada pit-pit yang itu lubang-lubang itu, nah daripada kita nyewa pompa itu kan mahal tarifnya gitu, per jamnya berapa. Nah mendingan kita nyewa pawang aja, mendungnya dipinggirin gitu. Jadi biar nggak hujan daripada tapi akibatnya Mas di daerah lain jadi hujan kan, berarti gimana tuh? Kita dosa nggak gitu? Kita mindahin hujan di tempat lain? Ya, itu kan masalahnya bukan pada masalah dosa atau tidaknya dulu Pak, tapi masalahnya kan itu bisa terkendali kan sebenarnya. Jadi ketika kita menganggap semuanya itu tidak alami, itu bisa dikendalikan. Tapi kalau kita sudah menganggap bahwa itu tidak bisa dikendalikan oleh manusia, ya sekarang berarti ya memang dia berhak kebanjiran gitu kan. Nah, salahnya di tempat yang dipindahin, kenapa dia nggak bisa mindahin? Gitu juga masalahnya. Kenapa dia nggak dekat dengan alam? Gitu. Alam itu bisa diajak bicara, kok dia diajak bicara gitu kan. Kenapa dibiarin aja dia bertindak seperti itu gitu. Jadi yang pada dasarnya kan bagaimana supaya ini semua bisa terkendali gitu. Jadi bukan alam bergerak dengan liar. Nah, makanya ada kendali sodo Mas ya. Ya makanya ada dewa dan sebagainya itu untuk apa? Kalau ternyata itu tidak bisa dikendalikan, terus mereka itu untuk apa gitu kan? Gitu. Ini ngikutin rekan-rekan ini saya ketawa sendiri. Katanya di Atlantis itu ada dosa nggak ya gitu ya. Hukum alamnya beda. Mas, kita lanjutkan Mas. Kita tinggal 5 menit nih Mas. Beberapa slide lagi, nanti nggak selesai. Nah ini apa Mas? Angin darat. Ya angin darat itu kan prosesnya kayak yang ya model-model kayak tadi kan Pak. Katanya karena kalau malam itu daratan jadi lebih dingin daripada lautan. Ketika daratan lebih dingin daripada lautan, berarti daratan mempunyai tekanan lebih besar. Tekanannya lebih besar, karena tekanannya lebih besar, maka dia akan mendorong angin menuju ke arah lautan. Nah, ketika angin terdorong ke arah lautan, maka di daratan udaranya kosong, sehingga udara dari atas akan turun ke bawah, gitu. Nah, ketika udara di atas daratan tadi kosong, maka udara di atas lautan akan bergerak menuju ke arah daratan. Dan ketika udara di atas lautan tadi kosong, maka udara yang terdorong ke arah lautan tadi akan kembali ke arah atas, sehingga terbentuk pola siklus seperti itu berdasarkan teori fisika. Gitu Pak ya. Tapi kan kenyataan nggak demikian, karena kadang-kadang kita bisa menemukan angin darat pada waktu siang, gitu kan? Kadang-kadang bisa loh nelayan berlayar pada saat siang menggunakan layar malah menuju ke laut bukan menuju ke darat. Ataupun kebalikannya, angin laut itu kan harusnya dari laut ke darat itu harusnya pada saat siang, tapi kenyataannya justru kadang-kadang kebalik, gitu kan? Ini semua kan hanya menunjukkan bahwa kalau misalkan memang benar-benar teori itu betul, maka seharusnya tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan teori itu, gitu kan? Kecuali kalau memang ini tidak alami. Nah, kadang-kadang saya lihat kok di pinggir pantai itu pada waktu siang hari loh malah naik pakai layar itu ke arah lautan, dan kadang-kadang malah pas malam hari itu pakai layar ke arah daratan. Itu kan kebalik Pak. Dari teori nyatanya itu tidak mirip sama sekali gitu loh. Jadi ini semua ada yang mengendalikan, dan yang mengendalikan adalah yang sedang kita bicarakan gitu. Gitu loh Pak. Kira-kira kita ngomong kayak gini mereka tahu nggak Mas ya? Ya tahu lah Pak. Karena kalau tidak tahu kan
mereka sudah mungkin ya protes. Kita akan memberitahu juga karena mereka yang mengizinkan untuk diberitahu. Makanya kan saya sudah ngomong, ada 3 sungai besar, tapi saya hanya diizinkan untuk buka berantas. Kalau saya ngomong diizinkan itu berarti ada yang mengizinkan, ada yang tidak mengizinkan gitu kan. Yang duanya gede juga, Mas. Yang 2 lagi gede juga, Mas. Bahaya nggak? Gede, Pak. Gede, Pak. Lumayan gede. Gede. Teman saya tidak berhak untuk menceritakan itu. Karena memang ada 3 kerajaan yang akan muncul. Nah, gitu. Iya Pak, lanjut. Oke, Mas, ini sedikit. Tadi kan angin. Nah, kemudian kan ada permukaan laut ini. Nah, kalau permukaan laut kadang-kadang ada pasang, kadang-kadang surut. Itu penjelasannya gimana, Mas? Benar itu gravitasi dengan bulan, matahari itu benar nggak? Kita mungkin mencobanya gini aja Pak. Coba siapin sekitar 10 kaleng. Nah, kaleng pertama kita kasih tanda, kemudian kita isi air got sampai penuh. Kaleng yang kedua kita isi air sungai sampai penuh. Kaleng ketiga kita isi air laut sampai penuh. Kaleng keempat kita isi air aqua sampai penuh. Dan seterusnya, pokoknya berbagai jenis air gitu. Kita tunggu, kita taruh pada saat menjelang bulan purnama. Kalau gravitasi bulan benar-benar bisa menarik air tersebut, maka air tadi harusnya tumpah toh Pak. Karena kita pasang peres tepat permukaan gitu. Jadi kalau misalkan gravitasi bulan itu bisa menarik air tadi, maka seharusnya air tadi pada tumpah satu-satu gitu. Dan nanti di sini kita bisa melihat air apa sih yang ini yang paling banyak tumpahnya gitu. Nah, coba sekarang Pak Marius sempatkan deh ke pinggir pantai paling tidak seminggu saja. Nanti Pak Marus akan tahu persis bahwa kalau hari ini air laut pasang jam surut misalnya, yang kita lihat surutnya ya, surut jam 8 malam, maka besok jam 8 pagi, terus besoknya lagi jam 9 malam, besoknya lagi jam 9 pagi, besoknya lagi jam 10 malam, jam 10 pagi dan seterusnya. Jadi ada perubahan 1 jam tiap hari. Tidak peduli besok itu pas purnama, kalau pas saatnya surut ya surut Pak. Makanya coba deh Pak Marus datang ke laut pada saat menjelang purnama. Nanti kan akan tahu bahwa, loh, ini purnamanya bener gede kok airnya malah surut. Gitu loh, biar lucu. Kalau perlu di video dan di foto Pak. Itu untuk bukti bahwa purnama tidak ada pengaruhnya dengan air pasang dan air surut laut gitu. Karena air pasang dan surut laut ada yang ngatur. Itu semua juga berkaitan dengan posisi pasir yang ada di pinggir pantai. Nanti akan kelihatan minimal per 7 wilayah itu akan ada perbedaan. Jadi kalau misalkan di sini pasir halus, terus pasir agak kasar, terus agak kerikil, terus ada kerang-kerang dan sebagainya gitu. Nanti secara bertahap ini akan kekeruk, ini pindah sini sini gitu. Nanti gitu lagi, seminggu ini pindah sana, gini gitu. Per 1 minggu itu Pak kejadiannya. Ada yang ngatur kan Pak, seperti itu. Jadi tidak alami kok. Dan ini tidak pernah dibahas, tapi paling tidak bisa di ini. Dan ini kan sebenarnya ini pantai selatan sudah mulai abrasi dan seperti biasanya kalau abrasi itu kalau sudah di atas 200 meter biasanya akan ada gunung meletus nanti yang akan mengeluarkan pasir tersebut. Nah ini kan lucu. Ini teman sudah mulai mempersiapkan beberapa flyer yang tapi mungkin kurang banyak ya kali ini karena jumlah pantai yang kena abrasi sangat banyak. Berarti ini gunung yang akan meletus mungkin tidak cuma 1. Nanti coba aja. Kalau sudah ada pasir yang turun dari gunung, dicek deh kandungan garamnya, gitu. Cocokin, kalau perlu, sekarang ngecek dulu kandungan garam yang ada di pantai selatan, tapi di pasir yang hitam ya, jangan pasir yang putih. Nanti diukur salinitasnya berapa, kita bandingkan dengan pasir yang turun dari pegunungan. Nanti akan kelihatan kok, seberapa sih gitunya, gitu. Merapi, nah itu ada yang tanya. Nah, Mas Agung, sedikit Mas, kalau gunung meletus alami nggak Mas? Kan tadi atas, nah kalau dari bawah perut bumi? Kalau alami kan seharusnya batu-batu yang kita tanam di pantai selatan waktu itu tidak keluar dari Gunung Kelut, Pak. Gitu kan? Ya. Sayangnya kesalahan kita cuma satu, kenapa yang kita taruh adalah benda yang berat. Harusnya kita tuh taruh flyer yang kita laminating gitu. Karena apa? Karena kalau flyer yang dilaminating pada saat itu diturunkan, maka
pasirnya sudah sampai bawah, ini masih ngambang di udara, jadi jatuhnya di permukaan gitu kan. Tapi kalau batu kan jatuhnya ada yang di bawah, tapi untungnya juga ada yang di permukaan juga. Jadi kita menemukan batu-batu tersebut dan tidak pernah masuk gunung itu gitu harusnya, karena tidak ada bekas gosong dan sebagainya. Nah ini, Wah, ini ada tadi yang chat kolom udah cepet nggak kelihatan, yang bilang memang tidak ada hubungannya pasang surut dengan bulan purnama. Tadi katanya rumahnya dikelilingi air laut ya kayaknya tadi. Sekilas tadi ada yang komen di situ. Iya. Oke, Mas Agung, kita harus berhenti sesuai dengan durasi. Jadi sudah 1 jam. Kita hanya mampu 10 slide, dan kepada rekan-rekan semuanya kita ucapkan terima kasih. Chatnya rame, kita senang. Semoga ini menjadi dongengan yang menghibur, menaikkan imun kita. Juga makasih Mas Nogo yang telah menyiapkan bahan-bahan juga, dan tim Atlantis Series, Atlantis The Great, yang telah bekerja keras menyiapkan materi. Kalau saya kan cuma nanya-nanya sama mengoperasikan slide saja. Oke, Mas Agung, kita kasih salam menyan ke rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Selamat malam, salam menyan Mas Agung. Sampai jumpa minggu depan.